sudah semakin bertambah. Di samping juga ada munculnya sesak. Apakah cedera di bagian paru-paru ini ada berkorelasi dengan adanya sesak nafas yang dialami oleh almarhum? Ya. Penjelasannya seperti apa? Penjelasan itu pasien kalau sehingga ada kemungkinan kita akan berlaku atau jaringan paru yang berada di dalam saluran dasar tersebut juga mengalami kerusakan tersebut karena bicara paru itu cedera di paru ataupun memar di paru. Nah, memar di paru itu pasti akan mengganggu perawatan pasien. Pasien akan kesulitan bernafas. Kesulitan bernafas, otomatis pasiennya akan apa mungkin mulai awal pasien akan biasanya akan nafasnya akan menjadi karena dia kan kesulitan menerima pasien Oke, kemudian selain adanya memar di paru, ada nggak misalnya ada potensi cairan di paru yang paru itu juga berimbas pada munculnya sesak napas tadi? Secara teknis memang kalau pada pasien dengan cedera paru memang selain memar apabila juga cairan itu kan kebetulan apakah ada kerusakan di bagian parunya di jaringan parunya ataupun kemungkinan ataupun pas betul kemungkinan itu maka darah akan terkumpul di jaringan paru namun dari pemeriksaan 2 kali pemeriksaan yang akan dilakukan tidak saja Tadi dari hasil ronsen saudara juga menjelaskan ada cairan ada di bagian limpa. Cairan di bagian limpa ini apakah juga merupakan imbas dari adanya kerusakan pada organ di bagian dalam? Bukan gumpalan darah. Terus kemudian dari hasil visum yang nanti akan kita perlihatkan juga kepada saksi. Dari visum itu bahwa nafasnya almarhum itu berada di 22 kali per menit. 22 kali per menit. Sedangkan dalam untuk kondisi normal itu berapa itu? Detak nafasnya, pernafasannya. Sampai 50 ya. Kalau dalam visum ini kan berapa? Ulangi jelas suaranya. Sampai 20 ya. 20 detak. Oke. Terus kemudian dari adanya gumpalan darah di limpa itu bisa berimbas tidak pada pernafasan tadi? Sebagai tanda-tanda vital kan disebutkan selain suhu, pernafasan, ada kemudian tekanan darah, ada nggak imbasnya kepada pernafasan? Ada. Secara tidak langsung. Dengan adanya kadar HB yang turun, tadi disebutkan 7, tadi dijelaskan saksi 5 normalnya kan pasti di atas 10. Otomatis dengan pasukan HB yang turun, itu pasukan oksigen yang dibawa ke otak kan juga berkurang. Itu juga korelasinya tadi saudara sebutkan tadi. Terus kemudian ada nggak saudara bisa menjelaskan, ada nggak potensi adanya ARDS itu, akut respiratory distress syndrome sebagai salah satu kaitannya dengan penyebab meninggalnya almarhum? Ada. Lama kan pasien mengalami cedera di daerah ada memar di dalam paru fungsi dari pernapasan, pernapasan ini akan mempengaruhi dari oksigenasi dalam tubuh sehingga dia dari pola pernapasan ini dia akan mulai meningkat pola pernapasan itu salah satu kita yang sehingga dia akan terjadi pola pernapasan
ARDS, akut respirasi distress syndrome, selain adanya penumpukan cairan juga bisa disebabkan adanya memar juga, memar-memar yang pada paru yang mengganggu fungsi paru, kemudian membawa pasokan darah itu menjadi berkurang ke otak tadi. Seperti itu. Terima kasih saksi. Untuk saksi 5. Saksi 5. Saksi kan yang membuat visum ya, tentunya visum kan dibuat atas permintaan penyidik setelah almarhum meninggal tadi. Bisa saudara saksi jelaskan, mungkin di visum sudah disebutkan juga ya, saya ingin mendengar yang penjelasan saksi. Mungkin saksi disebutkan luka-luka yang ada di punggung, di pada almarhum, luka lebam dan sebagainya di punggung, kemudian di bagian dada, kemudian di bagian paha atau tubuh yang lain. Bisa saudara saksi jelaskan? Itu yang di punggung dulu. Saya temukan lecet dan luka gores. Luka lecet itu yang saya tahu dari dalam visum itu yang bentuknya tidak beraturan. Kemudian ada beberapa luka itu yang sudah ada jaringan sarafnya yang menekan. Terus ada luka-luka gores itu yang bentuknya seperti garis memanjang. Ya, yang beberapa bagian juga sudah ada yang mengering. Lalu di dada sama perut dan pinggang itu ada luka yang warnanya merah kerutan tanpa ada kerusakan di permukaan ini. Daerah itu ada luka gores yang bentuknya lengkungan, bentukannya rapi. Daerah perut, daerah pinggang kiri juga ada luka gores. Kemudian daerah perut atas itu daerah tangan atau kompresi kanan. Ada luka gores dan luka ada luka gores juga. Lalu di daerah paha itu luka 4 dan juga luka. Kemudian yang spesifik di bagian punggung, pinggang tadi. Ada saksi menemukan luka karena kan salah satu disebutkan saksi 6. Bagian pinggang ini kan ada luka yang fatal tadi, dilibat pada limpa tadi. Ada nggak di bagian pinggang saksi melihat tanda-tanda di luar di bagian pinggang? Itu ada 2 luka. Pinggang kiri ya terutama kiri. Pinggang kiri ya. Ada luka merah dan juga luka lecet dan luka gores. Selain itu, dari pemeriksaan luar dan luka memar dan luka gores. terus kemudian di bagian dada. Di bagian dada itu ada luka memar dan luka gores yang menunjukkan dada. Termasuk luka yang lama maupun luka yang baru. Iya. Yang tadi saudara sebutkan dalam visum itu juga ada selain kekerasan trauma benda tumpul ada trauma benda tajam. Silakan Hakim Anggota 1.